Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamatus Soleha dengan NIM 22030174176 dari kelas Pendidikan Matematika 2022A. Jadi di sini saya akan membahas dan membuktikan teorema bab kesejajaran. Teorema 8.15, 8.16, 8.17, 8.19, 8.20, 8.21, dan 8.26. Berikut video penjelasannya. Teorema 8.15 yang berbunyi jika kedua pasang sisi berhadapan sebuah segi 4 kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Yang diketahui garis AB kongruen garis DC dan garis AD kongruen garis BC. Nah, untuk yang dibuktikan, AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Nah, untuk yang pertama kita buat dulu persegi panjang ABCD dan kita buat persegi panjang dengan garis transversal DB. Berikut buktinya. Untuk yang pertama, diagonal BD itu dibuatkan tadi. Awalnya kan seperti persegi panjang seperti ini dan dibuat diagonal BD. Jadi di sini ditulis alasannya dibuat. Untuk yang kedua, langkah kedua, AB kongruen DC, yaitu diketahui yang ini tadi. Untuk yang langkah ketiga, AD kongruen BC, diketahui juga. Untuk langkah keempat, DB kongruen BD, DB kongruen BD itu refleksif. Nah, dari langkah 2, 3, 4 kita dapat menentukan yaitu segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB dan postulat sudut-sudut-sudut. Untuk langkah keenam, sudut DBA kongruen dengan sudut CDB. Itu terbuat dari akibat langkah kelima. Untuk selanjutnya, sudut BDA kongruen sudut DBC. Itu akibat langkah 5 juga. Untuk selanjutnya, langkah ke-8, AB sejajar DC. Ini kan yang dibuktikan tadi kan. Jadi dari akibat 6 kita mendapatkan AB sejajar DC dan teorema 8.5 yaitu yang berbunyi dua garis dipotong oleh suatu transversal dan jika sepasang sudut dalam berseberangannya kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Begitu juga dengan AD sejajar BC. AD sejajar BC itu alasannya akibat langkah ke-7 dan teorema 8.5 juga. Dan teorema 8.15 terbukti. Teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segitiga sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu disebut jajar genjang. Kita diketahui AB kongruen CD dan AB sejajar CD. Nah, yang dibuktikan AD sejajar BC. Kita buat dulu persegi panjang ABCD. Nah, untuk yang dibuktikannya diagonal AC. Nah, tadi kan segi 4
persegi panjang ABCD kan. Lalu kita buat dulu, lalu selanjutnya kita buat diagonal AC. Nah, di sini kita tulis diagonal AC dengan alasan dibuat. Untuk langkah selanjutnya AB kongruen CD itu diketahui. Langkah ketiga yang garis diagonal tadi, AC kongruen CA dengan alasan refleksif. Untuk selanjutnya sudut BAC kongruen sudut DAC itu termasuk ke dalam alasan sudut dalam berseberangan. Untuk selanjutnya dari akibat 2, 3, 4 dan postulat sisi kita memperoleh segitiga ADC kongruen segitiga ABC. Untuk selanjutnya dari langkah 5 ini tadi kita memperoleh sudut DAC kongruen sudut ACB. Nah, untuk langkah terakhirnya dari akibat 2 dan 2, 6 dan teorema 8.5 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh suatu transversal ini, dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, sudut dalam berseberangannya tadi kan sudut BAC kongruen sudut DAC kan, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, dari akibat ini tadi kita memperoleh AD sejajar dengan BC. Jadi teorema 8.16 yang berbunyi jika dua sisi sebuah segi empat sejajar dan kongruen, maka segi empat itu disebut sejajar. Maka teorema ini terbukti. Teorema 8.17 yang berbunyi jika dua diagonal sebuah segi empat membagi dua sama lain, maka segi empat itu disebut jajar genjang. Nah, untuk yang diketahui KO kongruen OM dan LO kongruen ON. Nah, untuk yang dibuktikan KLNM itu sejajar dan KN sama LM itu sejajar. Nah, dapat ditulis sudut NOM sejajar sudut KOL dengan alasan bertolak belakang. Sama dengan halnya sudut NOK sejajar dengan sudut MOL, itu juga alasannya bertolak belakang. Untuk langkah ketiga, KO kongruen OM itu diketahui, sama LO kongruen ON itu diketahui juga. Nah, dari langkah 1, 3, 4 dan postulat SSDS, maka kita memperoleh segitiga NOM kongruen segitiga LOK. Nah, selanjutnya akibat dari langkah 5 tadi ini, kita juga memperoleh sudut MON kongruen sudut KLO. Untuk selanjutnya akibat dari langkah 2, 3, 4 dan postulat sudut sisi, kita memperoleh segitiga MOL kongruen segitiga NOK. Nah, dari langkah 7 barusan kita juga memperoleh sudut NOK kongruen sudut MLO, ya kan? Nah, dari akibat 6 tadi itu, yang ini akibat 6 dan teorema 8.5 yang berbunyi dua garis dipotong oleh suatu transversal, dan jika sepasang sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, dari akibat 6 dan teorema 8.5 ini kita memperoleh
sejajar dengan NM, KL sejajar dengan MN. Nah, sama juga dengan KN, LM itu sejajar akibat dari langkah 8 dan teorema 8.5. Jadi, teorema 8.17 yang berbunyi jika dua diagonal sebuah segi 4 membagi 2 sama lain, maka segi 4 itu disebut sejajar. Teorema ini terbukti. Teorema 8.19 yang berbunyi jika jajar genjang memiliki suatu sudut siku-siku, maka memiliki 4 sudut siku-siku dan jajar genjang itu disebut persegi panjang. Nah, yang diketahui jajar genjang KLMN dan segitiga NKL itu siku-siku. Nah, yang dibuktikan sudut NKL kongruen sudut NLM kongruen sudut LMN kongruen sudut MNK sama dengan 90 derajat atau bisa juga disebut siku-siku. Pembuktian yang kedua yaitu KLMN persegi panjang. Nah, untuk pembuktiannya tadi sudah diketahui ini segitiga NKL. Nah, besar sudut NKL sendiri yaitu 9 kan siku-siku, jadi bisa ditulis 90 derajat atau diketahui. Nah, selanjutnya dari langkah 1 dan ada teorema yang mengatakan sudut berhadapan pada jajar genjang itu akan kongruen. Tadi sudut NKL sudut yang berhadapan itu NML, jadi otomatis sudut NML itu 90 derajat juga. Nah, kita dapat ditulis besar sudut MNK ditambah besar sudut LKN itu 90 derajat. Tadi sudah diketahui kan besar sudut LKN itu 90 derajat. Dua sudut. Nah, dari langkah ketiga ini ada teorema yang mengatakan dua sudut berdekatan pada jajar genjang itu saling berpelurus. Nah, selanjutnya besar sudut LKN ini kan tadi sudah diketahui 90 derajat, jadi bisa ditulis besar sudut MNK ditambah 90 sama dengan 180. Nah, selanjutnya 90 ini bisa kita pindah ruas ke kanan, jadi besar sudut MNK itu jadi 90. Selanjutnya sudut MLK kongruen sudut MNK karena sudut berhadapan pada jajar genjang. Nah, terdapat teorema yang mengatakan sudut berhadapan pada jajar genjang itu akan kongruen. Nah, langkah ketujuh ini besar sudut MLK sama dengan 90 derajat. Tadi kan MLK kan sudah diketahui tadi kan MNK kan sudah diketahui 90 derajat, maka otomatis MLK juga akan 90 derajat. Nah, dari langkah 1, 2, 1, 2, 5, 6 tadi kita dapat disimpulkan sudut-sudut tersebut memiliki besar 90 derajat atau siku-siku. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa di dalam jajar genjang itu terdapat 4 sudut yang memiliki besar 90 derajat atau siku-siku. Nah, selanjutnya itu pembuktian yang kedua yaitu KLMN persegi panjang. Nah, tadi sudah diketahui bahwa KLMN itu kan jajar genjang. Nah, definisi jajar genjang sendiri yaitu segi 4 yang memiliki sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar. Nah, jadi kita dapat menulis KL itu sejajar dengan NM dan KN sejajar dengan LM. Lalu, nah kita kan tadi sudah membuktikan lebih awal bahwa terdapat 4 sudut siku-siku di dalam jajar genjang tersebut, yaitu sudutnya masing-masing 90 derajat atau siku-siku. Nah, selanjutnya kita membuktikan persegi panjang itu
jajar genjang itu persegi panjang, kita kembali lagi ke definisi, yaitu persegi panjang merupakan jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. Nah, tadi kan KLMN memiliki sudut masing-masing 90 derajat. Jadi otomatis KLMN itu sudah terbukti persegi panjang. Teorema 8.20 yang berbunyi diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain. Nah, yang diketahui ABCD itu belah ketupat. Nah, yang dibuktikan itu AC tegak lurus BD. Jadi kita dapat menulis AD kongruen dengan CD karena definisi belah ketupat. Nah, definisi belah ketupat sendiri yaitu belah ketupat merupakan jajar genjang yang semua sisinya kongruen. Nah, selanjutnya OD kongruen sama DO karena mereka berhimpit. Selanjutnya AO kongruen sama OC karena diagonal membagi dua sisi sama panjang. Selanjutnya dari langkah 1, 2, 3 dan postulat sisi-sisi kita memperoleh segitiga AOD kongruen dengan segitiga COD. Nah, selanjutnya besar AOD sama dengan besar COD. Karena tadi kan segitiga AOD kongruen dengan COD kan, otomatis besar AOD sama dengan COD itu sama akibat kongruensi. Nah, selanjutnya besar AOD ditambah besar COD itu 180 karena merupakan sudut berpelurus. Nih, terus jadi kita substitusikan saja, jadi bisa ditulis lagi seperti ini: besar sudut AOD ditambah besar sudut AOD sama dengan 180 derajat. Nah, kita langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan penjumlahan sudut. Kita bisa menulis 2 besar sudut AOD sama dengan 180 besar sudut AOD 180. Dari pembuktian berikut kita mendapatkan AC tegak lurus BD. AC tegak lurus BD karena sesuai dengan definisi ketegak lurusan, yaitu jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut yang persisihan kongruen, maka garis itu tegak lurus. Jadi pembuktian teorema 8.20 yang berbunyi diagonal-diagonal belah ketupat tegak lurus satu sama lain itu terbukti. Teorema 8.21 yang berbunyi jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Nah, diketahui dulu AO kongruen dengan OC, BO kongruen dengan OD. Nah, juga AC tegak lurus dengan BD. Nah, jadi kita di sini membuktikan ABC ini belah ketupat. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa AO kongruen OC dan BO kongruen dengan CO. Nah, selanjutnya sudut AOB, sudut BOC, sudut COD, sudut COD ya, dan sudut DOA itu kongruen sesuai dengan definisi ketegak lurusan, yaitu
jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut yang bersisihan kongruen, maka garis itu tegak lurus. Nah, dari langkah 1, 2, 3 dan memakai postulat sisi sudut sisi, kita memperoleh segitiga AOB, segitiga BOC, segitiga COD, segitiga DOA itu kongruen. Dan dari langkah 4 tadi ini kita memperoleh AB kongruen DC, kongruen BC, dan kongruen AD. Nah, dari langkah 4 juga itu tadi kita memperoleh sudut ABO kongruen dengan sudut CDO. Nah, dari langkah 6 tadi itu dan terdapat teorema yang mengatakan dua garis dipotong oleh suatu transversal, dan jika sepasang sudut dalam perseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Nah, sudut dalam perseberangannya tadi itu kan ABO sama CDO. Jadi ABDC itu sejajar sama ADBC itu sejajar. AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC gitu. Jadi kita di sini sudah dapat membuktikan ABCD itu belah ketupat dengan menggunakan langkah 5 sama 7 dan juga menggunakan definisi belah ketupat, yaitu belah ketupat merupakan jajar genjang yang semua sisinya kongruen. Jadi teorema 8.21 ini yang berbunyi jika diagonal-diagonal sebuah segi 4 saling membagi sama panjang dan saling tegak lurus, maka segi 4 itu disebut belah ketupat. Jadi teorema ini seperti teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dari sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apa itu sudut dihedral. Nah, sudut dihedral itu sendiri yaitu gabungan garis dan bidang setengah yang sebidang dengan garis tersebut. Nah, jadi diketahui sudut dihedral sudut A sinar garis PQ pada B, V dan S itu adalah titik sudut bidang pada sudut bidang UVW dan sudut RST. Di sudut A pada sinar garis PQ di B. Jadi PQ ini adalah sinar garis. Jadi kita di sini membuktikan sudut UVW sama sudut RST itu kongruen. Jadi kita langkah pertama yaitu langkah pertama VW sama SN. Kita itu menggunakan teorema penempatan titik. VU sama juga dengan SM. Kita menggunakan teorema penempatan titik juga. Jadi selanjutnya VU SM itu tegak lurus dengan PQ. Nah, kenapa? Karena mereka itu berada pada bidang yang sama, yaitu di sinar garis PQ. Jadi mereka berada di satu bidang yang sama.
selanjutnya VU sejajar dengan SM karena terdapat teorema yang mengatakan dua garis sebidang dan nah selanjutnya VU sejajar dengan SM karena ada teorema yang mengatakan dua garis sebidang dan keduanya tegak lurus pada garis yang sama, yaitu garisnya PQ, dan dua garis itu sejajar, maka VU sama SM itu sejajar. Nah selanjutnya UVSM itu jajar genjang. Nah karena dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut disebut jajar genjang sesuai dengan teorema 8.16. Nah, selanjutnya dari langkah 5 tadi itu mengakibatkan UM sama VS itu sama, terus mengakibatkan juga UM VS itu sejajar. Nah dari langkah selanjutnya WN sama dengan VS dan WN sejajar dengan VS dari analog UVSM tadi. Yang UVSM tadi kan jajar genjang, jadi WN VS itu termasuk jajar genjang juga. Nah terus dari langkah 7 ini kita memperoleh juga UM sama dengan WN dan UM tegak lurus WN. Nah selanjutnya UMNW jajar genjang. Nah sesuai dengan teorema 8.16 yang berbunyi dua sisi segi 4 sejajar dan kongruen, maka segi 4 tersebut disebut jajar genjang. Jadi UM WN VS UM VS itu tadi itu kan sudah terbukti, maka UMNW itu termasuk ini UMNW itu terbentuk jajar genjang. Selanjutnya dari langkah 9 ini tadi mengakibatkan UW sama dengan MN. Nah selanjutnya UW juga sejajar dengan MN. Itu terbuat dari akibat dari langkah 9 ini tadi. Selanjutnya untuk membuktikan segitiga UVW dan juga segitiga MSN itu kongruen, kita menggunakan langkah 1, 2, dan 10 dan juga menggunakan postulat sisi agar segitiga UVW kongruen dengan segitiga MSN. Nah selanjutnya sudut dari langkah 11 tadi ini kita mendapatkan juga UVW, sudut UVW sama sudut MSN itu kongruen. Nah jadi otomatis UVW tadi itu kan UVW itu kongruen dengan MSN. Jadi kita melakukan substitusi aja. MSN itu sama dengan
RST karena mereka berada pada sinar garis yang sama. Jadi kita nulisnya sudut UVW kongruen dengan sudut RST dari langkah 12 dan substitusi. Jadi dari teorema 8.26 yang berbunyi setiap dua sudut bidang dan sebuah sudut dihedral yang diketahui adalah kongruen sudah terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.